selamat pagi para Smart Parents. Jumpa lagi di hari yang spesial ini, tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, terutama di masa-masa sekarang ini atau di masa depannya nanti. Kita akan bahas tentang kreativitas tanpa batas. Bagaimana sih menimbulkan kreativitas dari sejak dini, lalu kita memupuknya sampai semua terus berjalan sampai dewasanya. Halo Ibu Eva, selamat datang. Halo Ibu Ani ya, ini selamat datang juga. Halo Pak Handoko. Oke, terima kasih nih untuk ikutan. Oke, kita tunggu ya teman-teman lainnya. Halo Fania. Hai, halo Mia, how are you? Nah, kita semua pasti udah siap-siap nih, pengen ikutan Harbolnas juga ya. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu yuk pembicaraan tentang kreativitas. Siapa tahu nanti kita juga tambah berkreatif nih untuk memilih diskon-diskon yang ditawarkan. Ini kok jadi kayak promosi ya? Oke, kita tunggu Paman Gary sebentar lagi. Nah, sembari menunggu, saya ingin menanyakan juga ya, kalau kita bilang kreativitas, apa sih yang ada di pikiran para smart parents dan teman-teman yang ikutan sekarang ini? Apa sih yang disebut kreativitas? Silahkan tuliskan di chatnya, kita akan bicarakan sama-sama. Kalau bicarakan kreativitas, apa yang ada di benak kita? Seperti apa itu kreativitas? Silahkan ditulis di chatnya. Kita akan bahas sama-sama sambil menunggu Paman Gary. Oke, silakan ditulis kalau kita bicarakan tentang kreativitas, itu apa yang ada di benak kita. Apakah kreativitas hanya bagi orang-orang yang jenius saja? Nah, ini Paman Gary datang. Halo Paman Gary, selamat datang. Oke, Miss Mia bilang kreativitas itu inovasi. Ya, bagus. Apalagi? Paman Gary. Halo Ibu Tika, Ibu Maria. Tadi saya menanyakan kalau kita mendengar kata kreativitas, apa yang ada di benak kita? Halo Paman Gary, welcome. Selamat pagi Bu Yusti. Selamat pagi Smart Parents. Selamat pagi juga semuanya. Wah, senang. Tadi waktu menunggu Paman Gary, saya menanyakan pada smart parents semua, apa sih yang ada di benak kita kalau mendengar kata kreativitas? Ya. Nah, dan tadi Miss Mia bilang inovasi, betul juga ya, inovasi. Iya, iya. Mungkin kalau bahasa Indonesia itu sinonim. Ya. Terus juga kreativitas itu kayak ide yang tadinya nggak kepikiran. Oke, terima kasih. Juga yang lainnya silakan. Apa yang ada di benak kita kalau mendengar kata kreativitas? Oke, kalau Paman Gary sendiri, menurut Paman Gary kreativitas itu ya apa sih? Ya, kayak apa? Gini Bu Justin ya, kalau pakai kata-kata, mungkin apa yang tadi teman-teman Smart Parents tuliskan di kolom komen itu sebenarnya tidak ada yang salah, karena semua formatnya betul. Thinking out of the box, kemudian juga kreativitas itu berarti punya inovasi, atau juga kreativitas itu berarti bisa mencari sesuatu yang berbeda. Tapi itu semuanya punya benang merah yang sama, bahwa kreativitas itu adalah daya memakai kita untuk intelijensia yang memang kita miliki. Jadi cara kita untuk bisa memanfaatkan intelijensia yang kita miliki untuk dipakai untuk problem solving apapun dalam hidup ini. Nah, pada saat kreativitas itu ada, dia tahu caranya, dia kemudian bisa dapat solusi untuk problem hidupnya apapun itu. Itulah yang kemudian nanti baru kita bisa kasih label, wah dia kreatif ya gitu. Kok dia punya pikiran yang berbeda dari yang lain, jadi dianggap inovatif, seperti itu Bu Justin. Jadi memang inisiatif, juga ada yang bilang tadi katanya, betul, hampir sama memang kata-katanya. Ya. Nah, ini ada yang bilang juga kreativitas itu mirip ya, thinking out of the box atau walk out of the box. Nah, ini ada yang bilang melakukan sesuatu yang beda, lebih indah, lebih efisien, punya value added, katanya Pak Handoko. Ya, betul. Wow.
berbeda daripada umumnya yang dilakukan. Wah, Berbeda, iya. Punya definisi kreativitas yang memang juga berhubungan ya, Paman Gary ya. Iya, iya. Itu semua ada benang merahnya, Bu Yustin. Jadi kreativitas, inisiatif, inovasi, thinking out of the box, kemudian berbeda dari sebelum. Itu semua sebenarnya sama. Perwujudannya sama. Istilah-istilah yang dipakai memang mungkin agak berbeda, tapi bahwa bagaimana seseorang itu kemudian bisa mendayagunakan apa yang ada di dalam dirinya, termasuk ini ada Kartika Vitasari, saya suka sekali. Apakah kreativitas itu selalu berkaitan dengan seni? Tidak. Kreativitas tidak hanya berkaitan dengan seni, tapi dalam setiap life cycle seseorang, dari mulai dia step usia anak-anak sampai dewasa, kita kan punya problems, Bu. Apapun itu problemsnya. Dulu waktu kecil misalnya problemsnya adalah, kok mainan saya roda-rodaan mobilnya putus ya. Terus dia berpikir kreatif. Saya ganti pakai kulit jeruk. Itu dulu waktu kecil misalnya gitu ya. Kreativitas inilah kemudian yang muncul yang nanti bisa intinya problem solving. Bagaimana dia kemudian kreatif untuk bisa memacu daya imajinasinya. Nanti Ibu bisa cerita tuh yang dari Bernard Shaw, bahwa dari daya imajinasinya kemudian dia memanfaatkannya untuk hidupnya. Apapun itu, termasuk seni. Ya, jadi bukan hanya seni saja ya, Paman Gary, tapi bukan dalam memecahkan masalah apapun yang ada dalam kehidupan kita. Ya, jadi kaitannya itu luas sekali. Tadi Paman Gary bilang tentang Bernard Shaw. Ya, saya ingat salah satu quote yang ditulis beliau. Imagination is the beginning of creativity. Itu kata beliau. Nah, saya yakin secara sehari-harinya kan Paman Gary selalu involved dengan storytelling ya. Pasti berkaitan banget dengan ini. Menurut Paman Gary, quotation ini bagaimana menurut Paman Gary? Imagination sangat tepat. Of creativity. Ya, sangat tepat, Bu. Sangat tepat. Karena memang, kalau saya boleh pinjam, saya tadi lupa siapa yang menuliskan di kolom komen tentang thinking out of the box, gitu ya. Creativity berawal dari, kreativitas berhubungan dengan bagaimana dia kemudian berawal dari imajinasi yang ada. Imajinasi ini memang sesuatu yang hanya ada di alam hayal, atau kalau dekat dengan profesi yang sedang saya jalani ini, di alam dongeng ceritanya, Bu ya. Imajinasi bahwa misalnya manusia bisa sejak zaman purbakala dulu, bahkan di cerita klasik Greek gitu tentang seseorang bernama Ikarus yang punya cita-cita ingin sekali bisa punya alat untuk membawa dia terbang ke matahari, gitu misalnya. Itu kemudian menjadi salah satu cerita klasik yang mengilhami Wright bersaudara untuk membuat apa yang kita kenal sekarang dengan namanya pesawat. Dari imajinasi, hanya cerita, kemudian hanya dongeng, tapi kemudian diwujudkan dalam bentuk pesawat yang sekarang kita familiar, pesawat tuh bisa terbang. Tapi ratusan tahun yang lalu mana ada orang berpikir seperti itu, Bu. Sehingga awalnya mungkin imajinasi, tapi kemudian diwujudkan, intelijensia dipakai, kepandaian, dan juga smartness untuk bisa menggabungkan semuanya, sehingga adalah problem solving yang kemudian muncul. Dulu kepingin terbang, sekarang bisa terbang, gitu istilahnya. Juga saya jadi ingat ya tentang film yang saya suka tonton waktu saya masih kecil ya. Itu kan ada apa Bu? Suka nonton apa sih? Kan kalau misalnya ada yang ngobrol itu kayak di sekarang ini ternyata sudah kejadian nih, terutama pada saat pandemi ini sangat berguna banget kan. Seperti itu kan kayaknya dari film-film juga ya. Ada orang yang ngomong lewat layar terus bisa saling berkomunikasi. Bu Yustin, yang sedang kita lakukan sekarang ini 10 tahun yang lalu tidak pernah kita bayangkan terjadi loh. Saya dan Bu Yustin ngobrol, lihat-lihatan di kamera, terus ditonton orang yang bahkan orang yang menontonnya pun sekarang posisi lagi ada di mana kita tidak tahu. Mungkin ada yang lagi nonton di gadgetnya di kamar tidurnya, atau yang mungkin ada di ruang makannya, atau mungkin sambil menonton di mobilnya lagi bepergian. Kita nggak pernah tahu. 10 tahun yang lalu, Bu, kita nggak pernah membayangkan bisa seperti ini loh.
Dan Bu Justin tadi cerita di film apa, Star Trek ya Bu ya? Star Wars itu semua dulu kayaknya nggak mungkin ya. Ternyata Yes. mungkin Yes. karena imajinasi, terus karena kebutuhan juga pastinya ya, challenge. Iya, ya. Oh, sangat berkaitan nih Bu Bu Justin, betul. Jadi awalnya memang bergerak dari imajinasi, tapi terus pelan-pelan ada challenge dalam hidup kita. Itu yang tadi saya bilang bahwa setiap life cycle, setiap manusia itu punya problemnya yang berkaitan dengan usia masing-masing. Untuk anak-anak problemnya adalah mainannya copot rodanya, tapi buat orang dewasa, wah kreatif bagaimana ya saya supaya bisa menjual produk saya, supaya nanti sampai ke market. Itu kan beda, tapi sama-sama harus kreatif tuh. Gimana caranya menjual produk saya supaya laku, itu juga marketing creativity. Terus kalau waktu kecil misalnya bagaimana saya menggantikan roda mobilan saya yang copot, dia cari yang lain, itu juga creativity. So creativity itu bisa kemudian cari problem solving dengan apa yang dia punya, ada challenge yang harus diselesaikan, itu yang menjadi benang merahnya Bu. Benar. Nah, kembali lagi ke tadi yang imagination. Jadi kalau anak-anak ini dari kecil sebaiknya gimana ini, Paman Geri? Menurut pengalaman Paman Geri melakukan storytelling, juga beraktivitas dengan para anak-anak sekalian. Oke. Saya kasih contoh yang simple saja Bu ya. Jadi artinya pada saat secara psikologis saya menerapkan metode di dalam storytelling ini, sebenarnya kalau dikasih nama ilmiah adalah interactive storytelling. Jadi ini bukan sebuah pertunjukan yang monolog dan monoton yang harus dengarkan. Nah, interactive storytelling itu adalah satu metode sebenarnya untuk mengajak anak-anak juga untuk bisa berinovasi dalam pemikiran imajinasi cerita. Jadi kalau misalnya saya bilang, nah adik-adik, hari ini kelincinya sedang ada rencana untuk hadir ke pesta ulang tahun di bulan. Buat orang dewasa, hal ini mungkin dianggap aneh kan. Pesta ulang tahun di bulan seekor kelinci gitu ya. Tapi buat, ini mana ada kayak begitu gitu kata. Tapi dalam dunia anak-anak, ada kelinci mau datang ke pesta ulang tahun temennya di bulan, karena kan di bulan, kalau ibu lihat bulan purnama itu ada gambar kelinci Bu. Jadi di situ sebenarnya itu ada ceritanya. Jadi anak-anak tuh ceritanya kalau kelinci yang di bulan ulang tahun, nanti kelinci dari bumi datang ke sana gitu. Nah sekarang coba kita pikir, gimana caranya kelinci yang ada di bumi ini untuk bisa datang ke pesta ulang tahun teman kita kelinci yang ada di bulan. Wah, terus anak-anak, gini Paman Giri, kita pakai roket. Kalau udah pakai roketnya nanti kita bikin 2. Terus tiba-tiba muncullah kata-kata, ide, atau juga mungkin pemikiran yang saya sendiri tidak pernah terlintas. Tapi anak-anak ini karena daya imajinasinya itu berpikir sudah kita kasih ambience atau juga stimulus untuk kreatif. Jadi mereka terpicu. Nah, yang harus difahami oleh orang dewasa adalah jangan pada saat kreativitas ini muncul di anak-anak, kemudian dipatahkan dengan logika. Jadi misalnya, udah nggak ada, kan nggak bisa. Kelinci itu nggak bisa nyetir roket sayang. Udah deh, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Anak-anak jadi kemudian surut. Daya imajinasi itu surut. Nah pada saat daya imajinasi itu surut, daya kreativitinya juga jadi tertutupkan. Karena dia berpikir, iya ya, nggak mungkin ya sampai ke bulan. Nah nggak bisa. Nah pada saat itu anak-anak jadi patah kreativitasnya, dan setelah dewasa jadi sama sekali ya. Iya, betul. Setelah dewasa akhirnya dia hanya mau menjadi follower. Follower itu adalah artinya seseorang yang nggak thinking out of the box, mencoba untuk mengikuti tren. Ya udah, kalau yang sekarang ada begini ikut yang ini, kalau ada begitu ikut yang itu. Jadi dia sendiri tidak punya kreativitas untuk challenge apapun dalam hidupnya. Sehingga daya juang, saya senang istilah pakai daya juang kita, anak-anak ini nanti di masa depannya pun kita khawatirnya mereka tidak punya daya juang yang cukup karena nggak kreatif jadinya. Ya udah deh, saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah mati aja loh. Kasihan. Karena awalnya ya. Takut salah, betul. Ya, para parents, smart parents sekalian di sini.
hati-hati. Kalau misalnya anak lagi senang banget mengeluarkan ide, kita juga harus hati-hati dengan kata-kata kita. Sehingga misalnya idenya tadi yang tak masuk akal lah, gimana, kita harus bisa bijak untuk memilih kata-katanya sehingga tepat mereka. Betul Bu. Dan karena memang anak-anak itu kan sesuatu yang memang secara usia wajar kalau mereka berpikir dengan logika yang mungkin buat orang dewasa dianggap tidak masuk akal. Nih, saya mau bongkar rahasia buat teman-teman smart parents. Ya, boleh ya Bu Justin ya? Akan dengan senang hati, pasti pada ditunggu nih. Jadi tadi sebelum kita ngobrol di sini, saya sama Bu Justin sempat untuk call-callan dan Bu Justin bilang, Pak Manggiri, kita ngebayangin yuk kemana ya kita nanti akan pergi kalau seandainya tiba-tiba ada pintu ajaib. Bu Yusti ceritain deh. Ceritain deh sama teman-teman smart parents. Itu ide dari mana Bu Yusti? Ya, kan pasti para smart parents sudah kenal ya yang namanya Doraemon itu. Dia kan sangat kreatif ya, Paman Geri ya. Ada tasnya yang gede banget itu. Ada baling-baling bambu. Yang saya paling suka itu pintu kemana saja. Jadi kalau lagi puyeng, lagi banyak sekali pikiran, terus aduh, coba ya kalau kita punya pintu kemana saja, nih lagi puyeng banget, pengen ketemu Paman Geri, bisa buka pintu langsung ketemu orang yang hai gitu kan. Wah. Bu, saya tidak tahu karena saya bukan peramal yang bisa melihat masa depan Bu ya. Tapi kita lihat history saja, history sejarah. Mungkin kalau tadi Ibu sempat cerita tentang Star Trek atau juga tadi ada seorang smart parents yang cerita tentang Star Wars, George Lucas membuat story-nya. Bu, dulu mana ada sih kita bisa ngobrol dengan temen terus lihat-lihatan mukanya di gadget ya Bu ya, hanya ada di film kan Bu. Tapi sekarang saya bisa, Bu Justin di rumah lagi makan apa gitu kan. Itu bisa bahkan ngadep-ngadepan dengan mukanya yang dulu hanya ada di film. Nah, sama juga mungkin dengan masalah pintu ajaib itu yang sekarang mah cuman hayali, imajinasi yang kelihatannya kok kekanak-kanakan. Tapi siapa tahu nanti ternyata ditemukan Starship Gateway. Istilahnya ada gerbang untuk membawa kita sampai kemanapun yang kita tidak pernah bisa bayangkan kan. Ya, kita menghayal saja dulu. Di saat sekarang kita di era ini hidup mungkin belum ada, tapi nanti anak cucu kita siapa tahu bisa ngalami Bu, gitu. Betul banget. Ada satu hal lagi yang saya juga terkesima ya. Nantinya kan ke depannya ibu kota kita kan pindah tuh katanya. Iya. Yang autopilot itu bagus banget ya. Buat saya senang banget karena nggak bisa nyetir ya. Ternyata itu kreativitas yang bisa membantu orang-orang yang nggak bisa nyetir dengan ngomong aja mau ke sini gitu ya. Iya. Misalnya Bu Justin cuma bilang Bali, terus mobil langsung bawa ke Bali gitu misalnya. Gitu. Aduh senengnya. Tapi ya itulah. Jadi saya balikin lagi. Awalnya kita hanya bisa mentertawakan ya. Artinya mentertawakan tuh kayak di era sekarang kita tertawakan tentang ada gateway bisa membawa kita ke alam berbeda. Datang ke satu tempat hanya dengan buka pintu, terus bisa juga bahkan, Bu, sekarang bahkan ada teknologi yang sekarang sedang dirancang. Kalau seandainya nanti, kalau teknologi handphone ini kan baru bisa menyampaikan visual dan audio, suara dan gambar screen. Nanti bahkan sampai ke indera penciuman. Jadi kalau ibu misal di rumah lagi bikin pete goreng gitu ya, misalnya gitu, terus saya nanti di sini bisa ikut mencium baunya dari gadget yang ada. Itu memang sedang dirancang. Hal-hal yang nanti akhirnya bisa mengcater semua indera manusia secara virtual. Kita sekarang mungkin nggak kebayang kayak apa, dan kita cuma bisa mentertawakan mana mungkin gitu. Tapi who knows, siapa tahu kreativitas semua manusia bisa berjalan sampai nanti ketemu juga gitu. Pak Aditya nih Pak, dia bilang mostly startup company started with imagination and dream. Bener banget ya Pak Manggeri ya? Betul. Startup company juga dari imagination. Yang sesuatu, saya kebetulan kenal dengan beberapa sahabat yang memang punya startup company untuk meng-cater beberapa needs di dunia virtual yang berhubungan dengan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Misalnya dulu kita kalau datang ke dokter, kalau ada sesuatu emergency, nunggu klinik itu buka gitu ya.
zaman sekarang Bu, application, saya bisa menghubungi dokter anytime I want, kemudian juga bisa mendapatkan informasi cepat, walaupun untuk deteksi medis, tetap kita harus ketemu. Tapi bahwa pertolongan dan informasi pertama, saya bisa dapatkan dari dokter kapan saja, 24 jam, itu dengan, nah kreativitas inilah kemudian teman-teman di startup membusnya atau mendorongnya menjadi sebuah lahan usaha. Dan itu sangat kreatif, itu memang luar biasa. Berarti memang benar banget ya, everything, all creativity start from imagination and dream, gitu ya, Paman Gary ya. Ya. Kita membahas ya tentang bagaimana sebagai orang tua kita harus bisa memilih kata-kata sehingga anak-anak ini merasa difasilitasi kreativitasnya dan semangat, merasa disalahkan. Jadi kadang-kadang karena takut salah mereka jadi nggak kreatif. Yes, betul. Kadang ada yang bertanya nih, apakah kreativitas ini memang dari lahir? Jadi misalnya ada orang yang berpikiran, aku sih nggak kreatif. Itu benar nggak nih? Oke, ada dua hal untuk menjawab pertanyaan Ibu. Yang pertama adalah mengenai creativity itu sendiri, kreativitas ya. Jadi kreativitas itu kita juga sekarang masih banyak smart parents gitu. Saya juga kadang-kadang masih agak kepleset. Kreativitas itu kita mengkategorikannya hanya untuk satu cara pengukuran. Misalnya Bu ya, kalau ada anak kecil kita belikan mainan mobil-mobilan atau kereta apian atau pesawat-pesawatan. Terus misalnya tiba-tiba dia ngebongkar sendiri, jendelanya dibuka, terus dia ingin tahu ada apa di balik bannya segala. Terus kita kayak punya labeling, wah ini anak kreatif ya, gitu ya. Lalu kita dengan mudahnya juga memberikan label. Jadi kalau gitu anak-anak yang tidak suka membongkar mainannya nggak kreatif dong. Padahal bukan begitu. Bukan begitu. Jadi kita tidak bisa memakai kreatif itu hanya untuk satu field. Kalau dia senang bongkar mainannya kreatif, kalau nggak senang bongkar mainannya berarti nggak kreatif. Atau misalnya kreativitas ada yang senang, tadi ada yang Ibu Kartika sempat bilang, apakah juga kaitannya ada dengan dunia seni? Ya, gitu ya. Seorang anak yang secara talent dia miliki bisa tiba-tiba hanya dengan 1-2 kali kursus bermain musik, main pianonya pintar. Tapi ada anak lain yang sudah 1 tahun kursus musik, kemudian juga bahkan sudah ganti-ganti guru, tapi kok nggak lancar-lancar ya main pianonya, misalnya seperti itu Bu. Terus kita menganggap yang nggak bisa main piano itu, nih anak kurang kreatif di dalam bidang musik. Padahal belum tentu juga. Jangan-jangan creativity dia ada di field yang berbeda. Nah itu yang orang tua juga harus pahami supaya kita tidak salah persepsi. Setiap anak itu unik, Bu. Betul. Ini ada Ibu Nuri yang bilang kreativitas bentuknya macam-macam ya. Bisa menjadi soal matematika dengan berbagai metode itu sudah termasuk kreativitas. Ini matematika ya. Jadi sangat memperhatikan kalau memecahkan masalah di matematika perlu kreativitas juga. Ya, itu banyak orang juga masih punya persepsi salah tentang matematika ya. Jadi saya pun dulu begitu Bu, matematika dianggap hanya this is only numerik istilahnya, hanya numerik yang boring, membosankan belajar. Padahal matematika itu sebenarnya adalah cara untuk memberikan pelajaran menata cara berpikir. Itu sebenarnya menata cara berpikir manusia yang diwujudkan dalam numerik, geometrik atau juga aritmatik. Itu yang menjadi hal-hal yang kemudian diajarkan gitu ya. Tapi bahwa sebenarnya kita diajarkan cara proses berpikir dengan matematika, sehingga kalau seorang anak juga kreatif dalam bidang matematikanya, tentu cara berpikirnya juga nanti kreatif gitu. Itu yang masih banyak orang belum sadari. Pokoknya hanya pinter jumlah-jumlahan, penambahan kalian, berarti kamu sudah pinter matematika. Belum tentu dia kreatif, bukan di situ kan. Oke, betul banget. Nah, apalagi nih yang bisa menanamkan kreativitas pada anak-anak sejak kecil? Nah, kan memberikan ruang untuk imajinasi, tentunya kan berarti harus cerita ya, harus cerita anak sehingga imajinasinya juga mereka berkembang. Oke, berarti kita perlu waktu juga ya, Paman Gary ya.
Sangat Bu, sangat, karena bahwa memang semuanya itu kan learning proses berjalan, tidak ada yang instan, tidak ada yang bisa langsung misalnya dalam begitu bangun pagi seorang anak jadi kreatif gitu misalnya. Itu ada sebuah proses. Nah, proses ini pun perlu ada stimulus dari lingkungannya. Pertama, bagaimana orang tua dan lingkungan terdekatnya juga memberikan wadah kreatif kepada si anak. Artinya lingkungan sekolah, kalau sekarang misalnya ya, lagi pandemi ini kan virtual, atau juga misal lingkungan di rumah, anak-anak diajak untuk ada di lingkungan yang kreatif. Ayah, ibu memberikan kesempatan kepada mereka duduk bareng, nanya, atau bahkan terjun bareng, coret-coret, yuk kita kreatif bikin gambar. Nanti ketahuan, ternyata anak ini memang bukan di gambar misalnya, atau di musik kreativitasnya. Tapi tetap memang harus ada waktu yang diinvestkan, diluangkan untuk itu. Dan satu lagi Bu, satu lagi yang kita juga jangan lupa, biasanya nih kita yang dewasa pasti paham. Kita itu kadang-kadang terpicu kreatif kalau udah dikejar deadline. Artinya ada sesuatu, ada challenge yang memicu kita untuk ayo apa ya ngapain ya. Nah itu baru nanti biasanya kreatif. Tapi kalau waktunya masih lama, nanti aja deh gitu, itu nanti creativity pun tiba-tiba cycle-nya turun. Tapi kalau besok harus dikumpulkan nih, saya besok mesti bicara apa ya, saya besok kebetulan kasih materi untuk sebuah webinar, jadi kita jadi kreatif karena ada challenge. Jadi memang lingkungan tadi juga harus pintar-pintar mengelola challenge istilahnya. Bagaimana si anak terpacu untuk jadi kreatif, tapi bukan dipicu. Dipicu tuh artinya gini, kalau kamu nggak kreatif kamu nanti nggak jadi anak papa, nanti kamu gitu. Itu jadi sesuatu yang menakutkan. Itu jadi punishment, tapi kita pacu. Ayo, coba sekarang bantuin papa, bisa nggak nanti kita mikir caranya supaya papa bisa mindahin TV dari situ ke situ. Gimana ya? Terus si anak bilang, udah Pak, nanti kita geret pakai tali gitu. Biar aja, biarkan sesuatu yang hal-hal yang mungkin aneh buat orang dewasa, sampai terus tiba-tiba dia bisa gini, Papa, lemarinya kita kasih keset aja, kita tarik yuk. Wow, saya kaget pernah mendengar ada satu anak yang berbicara seperti itu, kelas 1 SD, tapi kemudian saya bilang, ini anak kreatif. Bukan harus kreatif itu berarti pinter main piano dan bisa nari dan kemudian bisa tampil di performance, tapi dia bisa bilang sama papanya, taruh keset di bawah lemari supaya nanti kita bisa menggeser lemari ini dan TV-nya jadi tonton di situ. Wow, ini satu true story Bu. Ini terjadi di keluarga saya yang kemudian saya bilang ini kreativitas ini, gitu yang sebenarnya mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, gitu Bu. Ini tadi ada challenge menarik. Jadi tadi kita review dulu sebentar ya. Yang pertama iya Bu, waktu untuk imajinasi, ya, misalnya dengan bercerita, misalnya dengan menanyakan sesuatu yang ini gimana ya caranya, sehingga mereka daya untuk berpikir kreatif itu. Terus habis itu siapkan waktu. Nah, tadi challenge atau tantang mereka ya. Nah, ada satu komen yang menarik nih, the power of kepepet katanya. Yes, itu tadi. Power of kepepet tadi itu yang dibicarakan Paman Gary ya. Itu tadi, biasanya yang dewasa mengerti kalau udah dikejar deadline dalam bidang apapun, pekerjaan, bisnis, urusan macam-macam, kita baru dipicu kreatif. Tapi kalau power of kepepet ini belum ada, ya kita juga ada adrenalin yang keluar sehingga memicu kreativitas ya. Iya, betul. Itulah challenge. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu ya? Tapi betul. Paman Gary, bagaimana caranya membimbing supaya anak-anak tetap kreatif juga dan realistis? Tetap kreatif tapi juga realistik, sehingga dengan kreativitasnya anak juga dapat peduli dengan orang dan lingkungannya. Ini tanggapannya Paman Gary bagaimana? Oh, keren. Karena inilah sebenarnya dibutuhkan bantuan penuh dari orang tua atau guru.
Ya, jadi bagaimana anak-anak itu kita banjiri dengan imajinasi, tapi nanti untuk mengatur porsinya supaya tetap realistik itu ada di tangan orang tua dan guru. Itu pelan-pelan anak-anak harus diajarkan. Iya, nanti kelincinya bisa ke bulan. Tapi nanti begitu dia dewasa sedikit, dia harus tahu kelinci nggak mungkin nyetir roket, nggak mungkin sampai ke bulan, nggak mungkin nanti ada pesta ulang tahun di bulan. Itu pelan-pelan realistik. Tapi yang ditahan adalah atau diperkuat adalah daya imajinasi untuk dia mau berpikir how to solve the problems. Kita mau pergi, what do we have to do? Kita harus naik apa? Kemudian kalau misalnya nggak ada, kita apa solusi yang jadi choicesnya? Saya mau pergi ke bulan. Oh, kita naik roket, tapi nggak bisa punya roket, berarti nanti pinjam roket. Saya mau pergi ke supermarket, mobil lagi nggak ada. Oh, saya bisa pesan kendaraan online ya. Nah, ini kan simpel sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kreativitas itu harus terus berjalan. Contoh kreativitas itu yang tidak berjalan adalah, waduh, saya mau ke supermarket, perlu banget, tapi mobil lagi dipakai. Ya sudah deh, saya nggak jadi ke supermarket deh. Jadi menyerah gitu ya. Iya. Nah, reality ini kemudian malah membuat dia jadi seseorang yang cengeng gitu ya, nggak kreatif, atau juga bahkan menyalahkan keadaan. Habis mobilnya dipakai anak-anak sih gitu. Jadi sesuatu yang malah membuat dia nggak kreatif. Oh ya sudah, tujuannya kan mau ke supermarket. Ya kita cari pesan mobil online deh kalau gitu, misalnya kalau memang mau berpikir kreatif. That sounds simple memang, tapi inilah salah satu ukurannya bahwa seseorang itu kreatif atau tidak. Nah, saya jadi ingat nih ada cara berpikir kreatif menurut Edward de Bono. Itu oh wow. Okay. Ya. Ada kita memakai topi yang berbeda-beda sehingga cara berpikir kita pun berbeda-beda. Tadi misalnya mau pergi ke supermarket gitu ya, tapi mobilnya nggak ada. Terus habis itu pakai thinking hat nih, thinking hat yang hijau. Hijau itu yang ide-ide baru. Aduh, gimana ya? Apa naik becak, apa naik bajai gitu-gitu. Itu namanya green hat. Nah, terus ada yang namanya black hat. Yang black hat itu mikirnya, aduh, nanti kalau naik bajai bahaya nih, bisa kecelakaan karena biasanya ugal-ugalan. Atau kalau naik sepeda nanti bisa keserempet. Itu namanya black thinking hat, yang dimana mikirnya perspektif yang negatif semua dari apa yang akan dipikirkan. Benar. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu yellow hat. Kalau yellow hat itu memikirkan hal positif semuanya. Positifnya gimana sih ini? Oh, jalan kaki mungkin. Misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya red hat. Dengan melibatkan perasaan. Kalau saya mutus yang ini, perasaan saya gimana ya? Tenang-tenang aja. Wah. Nah, di situ ada yang white hat. Yang white hat itu ceritanya nih tentang fakta-faktanya. Faktanya nih kalau saya mau pergi dari sini ke sana, kira-kira berapa kilometer, waktu yang ditempuh gini, ini paling cepat bagaimana. Itu namanya yang tadi white hat. Nah, terus ada lagi yang blue. Kalau yang blue itu mikirin ide-ide juga, ide-ide yang barunya gimana. Nah itu menarik kalau kita bisa sangat menarik Bu, sangat menarik. Itu klasifikasi yang sangat menarik, betul. Jadi ada 6 cara berpikir, kayak misalnya liburan ini kita kan nggak bisa pergi kemana-mana nih. Ini ya betul. Ada challenge-nya, ya. Challenge para smart parents yang ikutan ini ya, kira-kira ide kreatif apa yang bisa dilakukan dalam liburan ini di mana kita nggak bisa pergi kemana-mana, hanya di Yes, betul. Nah, sambil menunggu ide-ide dari para parents sekalian, kita bisa baca nih dari Bu Kartika ya, Paman Jerry. Oh ya, boleh Bu. Nah, ketika kita makin banyak memberikan stimulus ke semua panca inderanya atau pengalaman-pengalaman baru kepada anak, bisa juga meningkatkan kreativitasnya. Gimana menurut Paman Jerry? Ya, karena memang dari situlah awalnya Bu, karena panca indera kita ini kan sebenarnya adalah gerbang masuknya any kind of infos, any kind of messages dari sekitar kita sampai ke alam pemikiran kita, sehingga pikiran
indera yang masuk kemudian memicu kreativitas ini memang menjadi kaitan yang sangat berhubungan stimulusnya gitu ya. Pengalaman-pengalaman baru misalnya kayak anak kecil, tapi jangan diajarkan langsung ya. Anak kecil misalnya gini, dia tahu kalau pegang gelas isi air panas nanti tangannya panas ya. Awalnya dia tidak tahu air panas itu apa, tapi misalnya dia pegang botol apa, terus dia begini. Nanti pelan-pelan kita ajarkan caranya untuk kreatif terus. Nah, kalau gitu pegangnya di pegangannya, bukan di botolnya. Jadi nanti ke motoriknya berjalan, bahwa dia bisa pegang pegangannya gitu ya. Oh, supaya nggak kena panas tangannya. Ini kan learning proses, Bu. Mungkin kedengarannya simple banget, tapi dari stimulus di panca indera kita, indera rasa kebetulan, nah pengalaman baru tentang air panas tadi meningkatkan kreativitas anak. Siapa tahu dia jadi kreatif. Kalau gitu nanti botolnya aku kasih elap deh biar nggak tangannya panas gitu. Simple, tapi itulah kreatif. Kita mungkin nggak pernah mengajarkan dia pegang pakai elap, tapi dia bisa begitu sebenarnya gitu. Gitu, seperti Bu Kartika tadi bilang. Jadi kalau kita misalnya beli makanan minuman panas tadi ya, itu jadi banyak orang ide-ide baru kan, kayak ada lingkaran yang diselipkan sehingga nggak panas, itu macam-macam. Iya, betul Bu, betul. Atau kalau misalnya kita suka beli kopi ya Bu ya, kopi yang panas, terus mereka kayak kasih kantongan yang bisa dikasih kaitan untuk bisa membawanya supaya tangan nggak panas. Kan jadi iya, jadi jualan lagi istilahnya, jadi ada hal-hal kreatif yang kemudian bisa dijual. Gitu. Ya, betul banget. Jadi anak mengalami berbagai hal, jadi banyak tahu, seperti punya kamus penyelesaian masalah di berbagai situasi dalam pikirannya. Betul banget. Itulah kreatif. Jadi ada problem solving, gitu. Oke, trial and error juga mengasah kreativitas, ini kata Bu Nuri, Paman Gary. Menurut Paman Gary, betul banget Bu Nuri, trial and error. Makanya tadi saya bilang pada saat anak-anak itu misalnya ada dengan ide-ide yang out of the box, orang tua punya tanggung jawab untuk tetap mengatur ada di right track. Jadi bagaimana supaya ini kalaupun dia tahu dia salah, dia kemudian bisa belajar. Oh, yang ini nggak bisa menyelesaikan problemnya ya. Gitu. Lain kalau misalnya orang tua langsung memberikan solution. Udah, pokoknya nurut aja sama papa, begini caranya. Gitu. Dia nanti nggak tahu learning proses, dia hanya tahu jawaban. Kalau istilah matematika, dia hanya tahu bahwa 2 tambah 2 itu 4. Dia nggak tahu ada apa di baliknya, dia hanya tahu angka 4-nya. Sehingga dia nanti jadi nggak kreatif, dia hanya numerik, dia hanya robot. Dia hanya sesuatu melakukan berdasarkan apa adanya saja. Betul, tapi kalau dia pernah error, pernah sedih, pernah upset, aduh yang ini kok nggak bisa, dia akan terpacu. Nah, orang tua kewajibannya sebagai smart parents memberikan rasa aman dan nyaman ini untuk tetap anak ada dalam sisi kreatif. Gitu. Ya, ini ada komen juga nih, anak cerdas belum tentu kreatif. Tapi anak kreatif sudah pasti cerdas. Menurut Paman Gary, Pak Handoko, selamat pagi Pak Handoko. Nih, saya pakai caranya Pak Handoko aja deh gitu ya, kalau untuk tadi nerangin kreatif dan cerdas. Anak cerdas belum tentu kreatif. Anak cerdas saya kasih contoh adalah seorang anak misalnya yang tahu seluruh istilah nama Latin untuk jenis terong-terong yang ada di dalam kehidupan kita. Dari mulai pare, terong labu, kemudian macam-macam. Dia tahu namanya berbagai macam nama ininya, nama ilmiahnya. Tapi anak yang kreatif tadi, kemudian dia bilang gini, kalau gitu nanti di kebun dikasih nama yang tempat terong yang saya tanam di sebelah sini dengan nama yang ini supaya sesuai dengan nanti nama ilmiahnya supaya saya gampang menghafalkan. Terus nanti yang sebelah sini dia kreatif, dia kasih tulisan dengan cara seperti ini. Pasti dia cerdas. Tapi anak cerdas belum tentu kreatif. Betul, dia mungkin hanya bisa menghafalkan, tapi tidak pernah bisa memahami. Nah, anak-anak kreatif itu anak-anak yang memahami. Dia tahu dan dia ada di dalam prosesnya. Pasti dia cerdas. Gitu Pak Handoko. Benar banget ya Paman Gary. Dia tahu, dia paham, kita aplikasikannya, kita memodifikasikannya. Iya, betul. Ya, sesuatu. Oke. Nah,
tentunya tadi waktu itu perlu banget ya Pak Mandiri. Kadang-kadang ada Ya. yang ingin anaknya sibuk banget dari pagi sampai sore, itu gimana nih? Aduh, nah inilah challenge ya Bu ya, challenge yang memang satu hal yang tidak ada obatnya sebenarnya Bu. Jadi istilah tidak ada sesuatu yang bisa menjadi suplemen penggantinya tuh nggak ada. Mau tidak mau memang harus spend waktu. Jadi misalnya gini, ya papa sama mama nggak bisa menemani, tapi nanti kamu ditemani sama mbak ya, sama suster ya, gitu. Tetap tidak akan bisa tergantikan sampai kapanpun, sehingga memang mau tidak mau tidak ada jalan lain, mau atau tidak smart parents memang meluangkan waktu ini demi anak di golden periodnya, supaya nanti dia bisa untuk sampai ke periode di mana dia bisa mengambil keputusan sendiri untuk kreativitasnya. Tapi selama pembentukan ini di golden period ini, pada saat pendidikan dasar, spend waktu mau tidak mau harus. Tidak ada vitamin pengganti untuk itu. Itu istilahnya, Bu. Itu memang dari kecil ya Pak Mandiri harus Iya. Terus dan bisa berkembang sampai dewasanya. Nah, iya. ini ada bilang juga bahwa Ibu Rita bilang di kantor saya setiap karyawan yang kreatif pasti sangat menonjol. Beda banget. Benar ya? Kalau orang yang kreatif pasti menonjol. Betul. Ini saya tadi tidak sempat sebutkan Bu Rita karena nanti menjadi sesuatu yang sifatnya snob gitu ya. Snob itu artinya hanya sekedar menyombongkan diri, bukan. Tapi orang-orang yang kreatif itu memang akan terlihat menonjol tanpa dia sendiri berusaha untuk menonjol. Karena dia menjadi seorang problem solver. Dan problem solver itu artinya akan menjadi leader. Leader bukan dalam posisi secara struktur organisasi, tapi leader secara sosial. Sehingga orang-orang di kantor melihat, kok dia pinter ya gitu. Karena dia kreatif gitu. Mungkin dia bukan bos, tapi seorang yang kreatif pasti kelihatan. Dan itu nanti akan bisa kalau tadi di bagian awal Ibu sempat membaca salah seorang smart parents yang menyebutkan tentang added value. Ada nilai tambah yang dia dapatkan sehingga kreativitas ini nanti juga di dalam kehidupan bisa memberikan nilai tambah berbeda untuk dirinya. Contoh, mungkin dia hanya karyawan biasa, tapi ternyata dia kreatif untuk bisa bikin odading dengan coklat misalnya. Tiba-tiba itu menjadi satu makanan yang booming, dicari seluruh Indonesia. Dia malah kemudian menjadi seorang raja startup yang lebih kaya daripada perusahaan tempat tadi dia bekerja pada saat dia hanya sebagai petugas admin biasa misalnya. Seperti itu. Iya. Dia menjadi problem solver. Yang bilang bahwa ada anaknya yang jadi ingat wayang-wayangan lampion hiasan gantung gitu. Oh, ini Bu Yustin. Jadi Ibu Ranti ini putra-putranya Ibu Ranti yang menuliskan komen ini sudah menjadi sahabat saya sejak kecil. Dan mereka sekarang ada di SMP dan SMA. Tapi sejak kecil mereka sering mendengarkan saya berdongeng gitu ya. Sehingga akhirnya kita punya kesempatan untuk ketemu. Sering mereka itu memberikan ada wayang-wayangan, lampion sama hiasan dinosaurus. Dan Bu Yustin percaya atau tidak, sampai sekarang semuanya masih saya simpan. Sehingga pada saat nanti anak-anak itu melihat kembali semua ini masih disimpan, ada pride di dia yang kemudian nanti bisa memicu dalam pikirannya, gila ya, saya cuman kreatif bikin hal yang simple ini tapi diberi penghargaan. Nah, reward ini penting. Jadi pada saat seorang anak punya kreativitas yang mungkin menjadi hal yang simple sebenarnya ya, tapi kemudian diberikan reward. Tadi seorang anak yang minta menggeser TV-nya dengan menggunakan kaset, kamu hebat. Nanti habis ini papa punya sesuatu untuk kamu. Jadi ada reward gitu ya, sesuatu yang memang kemudian dia makin terpicu. Wow, kreativitas saya dihargai. Karena kreativitas itu akan mati pada saat dia merasa useless. Karena merasa hal ini menjadi bukan sesuatu yang berguna. Gitu. Berarti kreativitas itu juga perlu pengakuan istilahnya, gitu. Iya, perlu pengakuan, ada reward, betul. Dan juga diberi
appreciation dalam bentuk tadi rewardnya itu bisa dengan praise ya, Paman Gary ya, bisa dengan pujian. Iya. Apapun itu reward yang memang mendapatkannya. Aha. Nah, tadi kan saya bertanya, nanti liburan ini kan di mana kita nggak bisa kemana-mana, itu kreativitas apa yang kita bisa lakukan atau pikirkan untuk mengisi liburan? Tadi ada yang bilang, virtual tour. Terus virtual tour, iya. Pak Adit kita bilang di YouTube juga banyak itu virtual tour. Itu asik juga ya. Iya, betul. Saya pun sembunyi-sembunyi, Bu, walaupun mungkin Bu Yusti nanti bisa coba. Saya sekarang bisa juga melakukan virtual tour untuk nonton teater Bolshoi yang ada di Rusia. Saya nggak pernah punya kesempatan ke sana. Saya bisa masuk ke salah satu museum yang ada di New York. Itu virtual tour itu sekarang ada dan dimungkinkan untuk kita bisa belajar banyak. Saya senang juga itu untuk jadi jalan-jalan ke sana. Benar, kita nggak bisa langsung ke sana, tapi kita bisa malah pergi ke tempat-tempat yang banyak dan berbeda ya. Iya, tapi saya tetap kangen ke Tegal. Nanti kalau ke Tegal saya ketemu sama teman-teman di sana. Nanti makan sate kambing. Iya, di alun-alun ada, Bu. Kayak bisa kalau Tegal itu bisa di alun-alun terus makan sate kambing sana. Aduh. Emang Paman Gary dari Tegal? Bukan. Nah, kalau saya orang Tegal kan nanti nyong nggak balik-balik sana lagi. Tapi kita dalam bidang bahasa nih. Yes, itu yang saya ingin salah satunya. Jadi gini, Bu, mungkin kedengarannya bercanda ya, tapi apa yang saya sampaikan tadi, ini salah satu cara gampang untuk menggambarkan tentang creativity. Karena tadi ada salah satu orang tua smart parents yang bilang, iya ya, betul, kalau gitu kita tidak bisa mengukur kreativitas itu dengan angka atau dengan nilai. Mungkin dia tidak kreatif menggambar, mungkin dia tidak kreatif bermain musik, mungkin dia tidak kreatif mencari penyelesaian matematika, mungkin dia tidak kreatif sehari-hari untuk bisa membetulkan mainannya. Tapi tiba-tiba dia bisa berbicara kepada seseorang dengan hal-hal yang orang itu bikin kaget. Karena saya pernah ketemu dengan seorang anak yang kemudian bisa berbicara dengan tata bahasa yang terukur, dan kemudian dimengerti, difahami dengan 3 jenis bahasa. Ini satu hal yang buat saya luar biasa. Dia bisa menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Perancis. Karena kebetulan memang dia datang dari keluarga campuran istilahnya ya. Tapi kemudian saya lihat, wow, belum tentu semua anak ini punya pengalaman yang sama dan kemampuan yang sama. Betapa dia bisa kreatif mengarang lagu dalam bahasa Perancis, kemudian dia buat lirik dalam bahasa Inggris, kemudian dia bisa menyanyikannya dalam bahasa Indonesia. Ini di otaknya berarti udah luar biasa, Bu, kayak gitu. Itu hal yang simpel saja. Nah, makanya para komedian itu juga bisa berkreativitas dengan kata-kata ya, pilihan kata mereka. Iya, walaupun ternyata bukan asal dari Tegal, tapi ternyata bisa mengapa-ngapa kayak kenyong gitu. Nah, ini Bu Yuri juga bilang nih, mirip seperti yang tadi Paman Gary bilang, diukur, nggak bisa dinilai, tapi ada nih orang tua atau orang-orang dewasa yang masih melabel anak-anaknya, yang ini nggak kreatif, yang ini nggak, ini kurang kreatif. Nah, itu tuh perlu dihindari juga ya, Paman Gary ya. Ya, untuk itulah makanya kita bikin ngobrol ini, Bu Justin, supaya teman-teman smart parents juga bisa paham ya. Jadi janganlah kita juga memberikan label kepada anak, kamu nggak kreatif. Lihat tuh, anaknya Tante Dolly, bagus kan dia bisa kreatif, apalagi kemudian di-compare, diperbandingkan. Anak itu makin menjadi surut, Bu. Bahkan kreativitasnya bisa mati karena dia di-compare. Lihat anaknya Tante Dolly itu bisa loh, kok kamu nggak bisa nih? Mungkin dalam pikiran kita kan saya sedang memacu anak supaya kreatif, tapi itu justru membunuh daya kreativitasnya. Ada hal yang mungkin dia rasakan secara psikologis yang mungkin teman-teman belum pernah tahu, itu istilahnya. Oke. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, apa saja yang akan dilakukan selama liburan ini untuk mengisinya dengan hal-hal yang kreatif? Silakan tuliskan.
Oke. Paman Gary ini sudah hampir 1 jam ini, tinggal 10 menit lagi. Mosok belum Bu, ini baru 30 menit. Kalau tadi kita ngobrol masa terus suruh berhenti lah. Kalian langsung nyongnya nyongnya belum sampai sempat nyanyi. Nah ini kenapa mesti suruh berhenti? Aduh. Saya mau nanya nih sama Paman Gary. Paman Gary, apa sih pengalaman yang Paman Gary pernah alami pada saat orang-orang bilang, aduh, Paman Gary kreatif banget ya, keren banget ya, aku nggak bisa deh saingin. Kira-kira pengalamannya apa aja nih? Pengalaman apa Bu? Maaf. Pada saat orang-orang bilang, wow, si Gary ini kreatif ya, Paman Gary ini kreatif banget ya. Itu di saat kapan? Apa saja yang dilakukan dan membuat orang-orang itu terkesima? Iya. Tapi yang harus disadari Bu ya, masalah kreativitas itu sendiri kan sebenarnya sekali lagi ini adalah masalah labeling. Saya sendiri tidak pernah memberi label kepada yang saya kerjakan ini kreatif. Seorang anak yang pinter tadi punya pikiran kreatif juga tidak pernah mengatakan misalnya begini, aku kan kreatif kan papa gitu, karena dia tidak tahu bahwa kreatif itu apa. Pasti itu adalah label yang diberikan dari orang luar kepada seseorang. Pasti itu kreatif, pinter, smart, itu adalah labeling. Nah, labeling ini bisa punya dua efek. Satu efek memang menjadi pemicu untuk something to do more. Tadi ada salah seorang smart parents yang appreciation will make us do more, istilahnya dia tadi sempat menuliskan. Tapi ada juga hal yang nanti dengan dari label yang diberikan ini membuat dia menjadi snob. Snob itu adalah overconfidence. Kita pernah membahas dulu masalah confidence ya Bu ya. Sehingga dia tidak mau lagi belajar banyak karena dia berpikir, oke, saya sudah hebat, saya sudah kreatif, berarti semua orang akan melihat saya sebagai problem solver, so nggak perlu apa-apa lagi. Itulah membuat kita menjadi snob dan justru kreativitas itu berhenti. Kreativitas itu menjadi turun. Contoh seseorang yang mungkin, seseorang yang mungkin tidak pernah berhenti kreatif, tapi beliau sudah tidak ada sekarang, dan saya kagumi sebenarnya namanya adalah Steve Jobs. Dia punya pemikiran kreatif yang luar biasa, membuat hal-hal barang yang tidak pernah terfikir secara teknologi pernah ada, dan dia pernah bahkan ada dalam posisi yang demikian terpuruk, dihujat oleh perusahaannya sendiri, dikeluarkan oleh rekan terdekatnya sendiri, dan bisnisnya hancur, tapi kemudian tetap belajar, oke, orang bilang saya kreatif, tapi kreatifnya bukan membuat ininya, tapi kreatif adalah bagaimana how to survive in any kind of things in this life. Jadi itulah kreatif. Bagaimana kita bisa survive untuk bisa menyelesaikan problem kita apapun dalam hidup ini. Bukan hanya membuat gadget. Dia bisa menemukan resep membuat sambal goreng kentang yang rasa baru misalnya. Oh, itu kreatif. Apapun itu masalahnya. Semua hal, sesuatu yang baru, entah sambal goreng. Iya. Bahwa boleh nggak sih kalau anak yang mendongeng, parent yang dengerin ini dari B-Mart. Aduh, pinter banget. Justru itu yang sekarang metode yang saya sedang pakai. Istilahnya ini adalah cara interaktif tadi. Interaktif itu bukan hanya nanya, ayo sekarang suara gajah seperti apa. Bukan. Tapi interaktif itu adalah misalnya ada satu part dongeng atau cerita yang saya selesaikan di situ. Kelincinya kemudian masuk ke hutan. Oke, sekarang Ibu Justina lanjutkan. Di hutannya ngapain ya? Nah, kreativitas itu berjalan. Kita menjadi pendengar. Di situ yang bisa menjadi salah satu caranya. Keren banget. Ini Paman Gary ada tanggapannya mengenai ABK dan labeling ini dari Bu Anita, Paman Gary. Agar orang awam lebih paham dan mengerti bagaimana memperlakukan seorang anak special needs. Menurut Paman Gary bagaimana? Good question. Saya sendiri dekat dengan kehidupan adik-adik saya yang katanya labeling ABK, ya. Tapi apakah ini perlu labeling ini? Di satu sisi memang perlu. Supaya apa? Supaya lingkungan sekitar tahu how to respond.
Sehingga bagaimana kita merespon dia pun menjadi sesuatu yang memang dari labeling ini. Contoh, saya pernah ajak keponakan saya yang autis, ya, datang ke satu acara di mana ketemu dengan sepupu-sepupunya. Pada saat kemudian dia tiba-tiba berperilaku yang dianggap aneh, nyanyi sendiri, terus dia tiba-tiba lari keliling ruangan sendiri. Terus sepupu-sepupu yang lain bilang yang sembarangan, kita jangan main sama dia, dia orangnya aneh. Terus saya bilang, sayang, tahu nggak kalau seandainya Dava itu adalah anak kebutuhan khusus yang autis, justru kita bantunya begini, gitu. Jadi memang pengertian labeling ini perlu supaya surroundings atau lingkungan tahu bagaimana meresponnya. Karena kalau tidak, dia aneh. Ya udah kalau gitu kita nggak usah temenan sama dia, kasihan nanti. Itu malah karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, label apa. Tapi label ini bukan untuk diperolok, tapi untuk difahami. Betul, betul. Menemukan empati dari anak-anak yang. Iya, iya. Gary, betul. Tinggal 4 menit lagi nih waktunya. Aduh. Semoga makin sering ya ada Sabtu santuinya katanya. Masa 4 menit lagi, Bu? Oh iya. Iya, iya, iya. Tadi ada juga Bu Ranti bilang bahwa kalau kita ingin anak-anaknya kreatif, kita juga harus menyediakan sarananya, misalnya kertas warna, bahkan bisa juga dengan alat-alat musik yang ada di dekat mereka, mereka juga bisa. Itulah yang saya bilang, spend waktu memang harus ada, itu yang benar. Iya, oke, kita rangkum dulu ya pembicaraan kita, Paman Gary, sebelum menitnya berlalu ini tinggal 4 menit. Oke. Jadi untuk membangun kreativitas sejak dini, itu satu, kita perlu membangun imajinasi. Dengan apa? Tadi cerita, dengan kegiatan-kegiatan. Nanti Paman Gary tambahkan nih kalau ada yang kurang ya dari review saya. Oke, lalu yang kedua, siapkan waktu dari para orang tua untuk membangun kreativitas tersebut. Bisa dengan pertanyaan-pertanyaan, bisa juga dengan tadi cara berpikir dengan 6 thinking hats, ya, membuat sesuatu challenging atau memberikan satu tantangan pada anak-anak agar bisa memecahkan dengan solusi-solusi yang kreatif. Oke, terus stimulus di lingkungan rumah dan sekolah. Kemudian belajar juga memberikan dan mengelola talent supaya terpacu lebih kreatif lagi. Terus apa lagi, Paman Gary? Learning prosesnya juga ya. Iya. Satu hal yang ingin saya ingatkan adalah bahwa setiap anak unik. Jadi kreativitas pasti berbeda. Pahami itu, supaya nanti kita juga tidak salah mengukur. Iya, dan yang jelas kreativitas itu bisa dibina, bukan dari lahir terus. Betul. Kalau itu nggak bisa dibina lagi, itu perlu dipembina. Oke, marilah kita ajak anak-anak kita lebih kreatif lagi, tentunya dengan berimajinasi, dan salah satunya adalah mendongeng dan juga minta mereka ceritakan kembali. Nah, ini nanti ke depannya nih tahun baru loh, Paman Gary. Tahun baru, jadi kita ketemu lagi, Bu, di Sabtu Santuy yuk. Nanti kita atur lagi, kita umumkan kapan kita bisa ketemu lagi dengan Smart Parents. Dengan topik-topik yang baru dan kreatif tentunya. Oke. Ya. Terima kasih bagi para Smart Parents yang sudah ikutan. Terima kasih semua teman-teman. Dan untuk Sabtu Santuy selanjutnya, silakan stay tune dan kita akan umumkan tanggalnya dan topiknya yang menarik. Kalau ada usulan, silakan tuliskan juga di Sabtu Santuy komen. Oke? Terima kasih semuanya. Salam sehat dan terima kasih Bu Justin. Oke, terima kasih di hari yang spesial ini, 12/12/2020. Selamat belanja juga ya. Ingat-ingat belanja kreatif. Iya. Sampai ketemu lagi. Tuh.